Selanjutnya kita ke Bu Meli. Bu Meli ini guru kelas dari SDN Bina Harapan ya. Maaf kalau saya salah. Beliau juga akan ya maaf karena tadi saya baru dapat chatnya dari Pak Budi, ini siapa saja nih yang mau kasih tips atau berbagi pengalamannya. Mangga Bu Meli dipersilahkan Bu Meli untuk menyampaikan tips dan triks lulus PPG dan di universitas mana biar tergambar, siapa tahu ada teman-teman juga yang nanti dapat LPTK-nya sama gitu. Terima kasih, silakan Bu Meli. Ya, terima kasih Bu Ulpi. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau dari saya ini pengalaman karena sama seperti dari Pak Luki dan Bu Esther, setiap LPTK mempunyai kebijakan masing-masing. Kebetulan saya kemarin dapat LPTK di Patimura, Ambon, yang beda waktunya itu dengan Jawa Barat itu 2 jam. Kalau Bu Esther itu shift malam ya kuliahnya. Kalau saya shift subuh. Jadi kalau di sana jadwal jam 7 sudah kuliah, saya manteng dari jam 5 pagi. Ya, di sini saya hanya ingin sharing bukan di pretest ya, karena saya juga tidak menyangka untuk pretest saya lulus masuk ke angkatan 4. Saya fokus di ujian yang ada dalam PPG saja, yaitu dari uji komprehensif, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Kemudian next Pak Budi. Ya, ini tips dari saya untuk mengikuti uji komprehensif. Benar kata Bu Esther tadi, setiap dosen memiliki karakter masing-masing. Pada saat uji komprehensif juga kita harus mengikuti keinginan dosennya seperti apa. Jangan kekeh dengan jawaban kita, jangan ingin menonjol bahwa kita itu serba tahu, serba bisa. Yang pertama itu pasti persiapan mental ya. Persiapan mental karena uji komprehensif itu satu mahasiswa dengan dua penguji, 2 dosen penguji, dan kalau kita mempersiapkan materi, jangan jauh-jauh dari RPP itu. Dari RPP, materi apa yang kita sampaikan pada anak, materi apa yang dicantumkan di RPP, kuasai dengan langkah pembelajarannya, dengan langkah kegiatannya. Selain dari pedagogik ya, pengetahuan pedagogik. Selanjutnya, jika kita ketika dapat pertanyaan dari dosen penguji, kita tidak tahu jawabannya, maka kita ajukan kembali, kita jawab jujur, kita kurang memahami pertanyaan dan tidak tahu jawabannya, kita ajukan kembali soal tersebut pada dosennya, bagaimana jawaban atau langkah yang dosen inginkan, tapi dengan yang lebih sopan ya, karena pengalaman kemarin saya, ketika mahasiswa diberi pertanyaan, dia tidak menjawab, kemudian diberikan pertanyaan lagi, otomatis belum sempat berpikir pertanyaan untuk jawaban sebelumnya, udah diberi pertanyaan yang baru, yang akhirnya mental kena, jadi tidak bisa menjawab, tidak bisa berpikir untuk melanjutkan uji komprehensifnya. Kebetulan pada saat uji komprehensif kemarin, saya mendapat dosen yang sama dengan dosen pembimbing pada saat pembuatan RPP. Jadi beliau sangat tahu isi RPP saya seperti apa. Ketika membuat RPP, gambarannya adalah materi sesuai dengan RPP, kebetulan saya dapat dosennya yang sama, akhirnya semua pertanyaan uji komprehensif saya itu di luar dari RPP. Saya materi tentang nama-nama bagian tumbuhan, tapi beliau pertanyaannya lebih ke materi seperti materi untuk SMA. Jelaskan bagaimana cara fotosintesis terjadi, hasilnya bagaimana, terus
ya di luar dari ekspektasi yang tadinya hanya ruang lingkup RPP. Tapi ketika mental kita siap, apapun pertanyaan dari dosen, insya Allah akan lancar. Kemudian selanjutnya Pak Budi. Selanjutnya adalah uji kinerja. Di UKIN itu ada 2, yaitu ada penilaian untuk portofolio, yang satunya lagi adalah untuk penilaian kinerja. Di penilaian portofolio yang perlu disiapkan yaitu ada penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, karya inovasi, prestasi, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, dokumen-dokumennya yang tadi harus disertakan. Seperti untuk penelitian, dokumen apa saja yang harus disiapkan dari sekarang. Karena saya yakin sebagai guru, apalagi yang mengajarnya sudah sangat lama, tidak asing dengan PTK, PTS, ya, sudah pernah membuat, bahkan punya dokumennya, nah itu diarsipkan dari sekarang. Kemudian selain PTK, bisa jadi artikel yang pernah dimuat di majalah, koran, atau buletin. Selanjutnya adalah untuk refleksi diri. Kebetulan LPTK saya kemarin itu mewajibkan 3 poin. Yang 3 poin lainnya boleh tidak mengirimkan. Yang pertama itu refleksi, pencarian informasi, dan karya inovasi. Yang lainnya boleh tidak. Jadi yang 3 wajib ada. Meskipun di penilaian portofolio itu nilainya kecil, hanya maksimal 10 poin, dan 90 poin itu ada di penilaian kinerja. Refleksi bisa kita siasati dengan dokumen yang kita miliki, seperti RPP, asesmen penilaian, ya, penilaian, analisis soal. Tapi bisa juga dengan apa? Tapi itu minimal 1 semester. Ya kalau kita buat RPP 1 semester berarti 1 dokumen. Ada RPP semester 2 berarti 2 dokumen. Selanjutnya adalah mencari informasi baru. Yang tadi bisa dibuktikan dengan diklat yang ada JP-nya, kemudian ada paket kegiatan guru, dan kegiatan KKG. Kebetulan PTK saya kemarin kebijakannya adalah minimal untuk sertifikat diklat atau seminar itu yang 30 JP. Jadi yang tidak ada jamnya tidak include, jadi tidak bisa dimasukkan. Dan tanggal sertifikat itu harus tahun sebelum mengikuti PPG, 3 tahun ke belakangnya, berarti kemarin 2021, dari 2020 sampai 2018 yang bisa dimasukkan. Selanjutnya adalah paket kegiatan guru di pencarian informasi baru. Itu seperti apa? Misalkan ada ibu bapak yang saat ini aktif dalam pengembangan kurikulum atau penyusunan modul, ya, Cimahi punya modul Cimahi. Nah, itu dokumennya bisa diarsipkan dari sekarang. Modul itu kalau saya kurang tahu, mungkin kalau untuk timnya apakah ada surat tugas atau apa, nah itu bisa diinventarisir dari sekarang. Modulnya, Bu Mel. Modulnya? Kalau modul itu Pak Luki bukannya masuk ke itu ya? Ke inovasi ya? Bisa juga, Bu. Nah, karya inovasi kan berupa modul atau LKPD yang minimal satu semester itu ya? Tapi kalau untuk paket kegiatan guru itu, si gurunya itu masuk timnya. Masuk tim pengembangan kurikulum atau penyusunan modul, mungkin seperti Pak Budi, ya Pak Budi, kemarin masuk tim penyusunan modul PAI Cimahi, nah seperti itu. Selanjutnya, itu satu paketnya itu minimal 3 jam. 3 jam, poinnya kecil 0,35. Kemudian ada kegiatan KKG, bisa seminar atau lokakarya. Selanjutnya adalah inovasi, karya inovasi bisa dibuktikan dengan buku, baik bukunya elektronik atau cetak yang ber-ISBN, atau modul LKPD minimal 1 semester,
pembuatan bunga rampai, alat peraga, karya teknologi itu yang kompleks atau yang sederhana. Selanjutnya ada karya seni, karya praktik, karya partitur, terus juga termasuk penyusunan soal. Bisa itu penyusunan soal minimal tingkat nasional provinsi kalau tidak salah. Selanjutnya untuk prestasi di sini prestasinya prestasi guru. Prestasi guru bukan prestasi murid. Jadi guru tersebut pernah mendapatkan juara tingkat kota, kabupaten, mungkin kayak seperti itu ya. Jadi bukan prestasi kita murid kita. Tapi jika kita bisa, kita sering mendampingi murid untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu masuknya ke pengabdian masyarakat. Nanti dibuktikan untuk itunya, dibuktikan untuk keterangan atau surat tugas sebagai pendamping. Nah, selain itu juga ada SK atau keterangan kita aktif di masyarakat, di keagamaan, di kegiatan KKG atau di kegiatan sosial yang ada di lingkungan rumah. Kalau tidak pernah mendapatkan SK seperti saya kemarin, tidak perlu bingung untuk pengabdian masyarakat dan prestasi. Kita fokus ke penilaian portofolio untuk poin-poin yang lainnya. Selanjutnya ada penilaian untuk kinerja. Yang ini yang akan dibuatkan video. Karena kemarin saya daring, jadi kemudian pelaksanaan pembelajaran itu 30 menit. Tapi berbeda mungkin sistemnya dengan yang tadi Bu Esther ya. Kalau tadi katanya dosennya masuk Zoom pada saat pelaksanaan nanti disetorkan bagaimana ya. Tapi kalau waktu saya kemarin kita mandiri melakukan pembelajaran, kemudian dari 2 kali 35 menit pembelajaran dirubah menjadi 30 menit, tapi semua langkah pembelajaran yang ada di dalam RPP harus masuk. Nah itu. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini tips dari saya. Ya hampir sama dengan Ibu Bapak yang tadi ya, Pak Luki, Bu Esther. Untuk UKIN itu inventaris dokumennya lebih awal dari sekarang. Kalau ada, langsung simpan di drive tersendiri, jangan disatukan dengan file-file yang lain. Kemudian fokus pada dokumen yang sudah ada kalau waktu mepet. Fokus pada dokumen yang sudah kita miliki, jangan sampai kita membuat baru karena ingin memenuhi 6 kriteria penilaian portofolio, sedangkan waktu yang diberikan itu hanya sedikit. Jadi kita lelah membuat dokumen baru, belum nanti harus diinventaris di Google Drive, belum jaringan, belum nanti uploadnya. Jadi lebih baik fokus pada dokumen yang sudah kita miliki saja. Yang penting kalau di LPTK saya kemarin, yang penting dari 6 poin, 3 poin yaitu refleksi diri, mencari informasi, dan karya inovasi itu ada, nggak boleh tidak ada. Kalau untuk penelitian, prestasi guru dan pengabdian di masyarakat itu boleh tidak diisi. Yang terakhir adalah buat video pembelajaran terbaik sesuai RPP. Tadi terbaik tapi tidak sempurna juga, tidak apa-apa. Di video pembelajaran untuk weekend itu harus ada tanggal. Jadi ketika sudah dibuat tanggal videonya, nanti dimasukkan ke timestamp. Jadi nanti otomatis ada tanggal video tersebut dibuat. Nah, kemarin banyak yang ketika pembuatan video untuk UKIN, teman-teman itu kesulitan karena ada langkah kegiatannya yang lupa, atau ada kendala yang membuat si videonya itu tidak bisa lengkap, sehingga dia harus mengambil tag ulang untuk video UKIN, sehingga itu bisa disiasati dengan jangan dulu jangan dulu install timestamp di HP,
Tapi ketika sudah video sudah ada, sudah selesai, sudah fix itu untuk UKIN, baru install videonya, timestamp-nya baru diinstal, maka tanggal yang diinginkan akan muncul. Tapi misalkan, ini udah terlanjur nih, nggak bisa diedit kah untuk tanggalnya, sedangkan pengambilan videonya itu tidak tanggal yang sudah ditetapkan di jadwal UKIN. Bisa disiasati dengan pengaturan di timestamp-nya, dirubah. Maka nanti mau itu diambil videonya kapan, akan sesuai dengan keinginan kita, yaitu jadwal UKIN-nya tanggal berapa. Itu. Selanjutnya Pak Budi. Nah, mungkin ini dari saya pada saat menghadapi uji pengetahuan. Yang pertama saya dapat dari dosen pembimbing itu, yaitu kalau kita tidak ada waktu untuk mengejar materi harus dihafalkan banyak, sedangkan waktunya tidak cukup, yaitu kita cukup bedah kisi-kisi saja. Bedah kisi-kisinya dari mana? Kisi-kisi kita download dari yang yang resmi ya, yang diberikan linknya UKM PPG yang di situ. Itu pasti soal akan keluar tidak jauh dari kisi-kisi. Kalau kita ada materi yang tidak mengerti, tidak tahu, baru kita browsing materinya tentang apa. Kemudian tadi mengerjakan latihan soal merujuk ke kisi-kisi. Nah, kalau saya sama dengan Bu Esther tadi, saya belajar via aplikasi. Karena kalau bawa-bawa lembar soal, kadang cepat ngantuk atau tidak praktis lah. Tapi ketika mengerjakan soal latihan di aplikasi, itu lebih membantu, variasinya banyak, tidak ribet harus bawa-bawa kertas, dan kita juga lebih ingat keluar, ternyata di paket yang A, ada soal keluar seperti ini, sesuai dengan kisi-kisi. Tapi di paket B, keluar soal sepertinya beda bentuk soalnya, tapi materinya sama. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah tadi ya, cari informasi materi yang tidak kita pahami ketika kita membedah kisi-kisi. Kemudian H-1 persiapan mental dan fisik. Jadi ketika dapat jadwal UP besok, hari ini itu jangan menghafal lagi, jangan belajar lagi, jangan mengerjakan soal lagi, persiapkan mental saja. Kita sehat, mental siap, terus apa yang sudah kita pelajari atau kita latihan sebelumnya itu tidak akan buyar lagi. Apalagi dapat jadwal UP misalkan hari ini jam 12 siang. Ada waktu nih pagi-pagi baca-baca dulu. Nah, usahakan jangan, karena informasi yang masuk ke kitanya nanti akan lebih membingungkan. Seperti itu kalau saya ya. Kemudian selanjutnya adalah pastikan perangkat dan jaringan mendukung. Kalau kita nggak yakin di rumah, karena berdasarkan domisili, nggak yakin di rumah itu dapat jaringan yang bagus, saya kemarin memilih di sekolah. Di sekolah kebetulan ada teman seperjuangan sama, jadi kita beda ruangan saja. Saya izin di sekolah melaksanakan UP agar ketika ada kendala di sinyal bisa tethering dari HP atau jaringan lebih kuat ada di sekolah daripada di rumah, karena di rumah sebelum-sebelumnya juga kadang jaringannya melag atau hilang timbul seperti itu. Dan biasanya ketika jaringan bermasalah, ya mental kena kitanya jadi panik. Kemudian jangan panik pada saat kendala ujian seperti itu, karena ketika kita tenang, bicara saja pada pengawas ruangan, nanti waktu untuk UP-nya akan diberhentikan. Waktu untuk UP-nya diberhentikan, kita perbaiki dulu jaringan sampai kita bisa masuk lagi, baru nanti waktunya akan dimulai kembali. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak bilang pada pengawas ujian, nanti kitanya nggak masuk atau nggak bisa login ke server ujian,
Tapi waktu di pengawas ruang itu terus berlanjut sehingga akan mengurangi jatah kita untuk mengerjakan soal. Selanjutnya adalah jangan bertanya kalau ke pengawas ruang jika ada soal yang nggak jelas. Karena buang waktu. Kedua, pengawas juga tidak akan memberikan penjelasan. Jadi dia akan menyuruh kita menunggu, dia juga menghubungi siapa, dan akhirnya tidak mendapatkan kejelasan dari soal tersebut. Waktu saya kemarin begitu, ketika dapat soal diagram, baik itu diagramnya, angkanya, kata kalimatnya itu buram. Jadi nggak jelas ini soalnya apa, untuk optionnya apa, tapi ketika ditanyakan kita harus menunggu dengan nggak ada kejelasan setelah menunggu. Lebih baik ya walaulah itu mah kita yakin jawaban kita akan benar saja. Selanjutnya adalah sisakan waktu 20 menit, 15 sampai 20 menit lah untuk mengoreksi jawaban dari waktu yang diberikan 180 menit. Karena jikalau ada soal atau jawaban yang ragu-ragu, kita jawab, bisa kita lewat. Misalkan saya lemah di matematika, ketika dapat soal matematika saya lewat, tapi saya jawab dulu. Ini kira-kira jawaban soalnya tentang ini, jawabannya kira-kira ini nih. Saya jawab ragu-ragu, tapi dijawab dulu, tidak dilewat. Nah, ketika ada waktu sisa, kemarin saya sisa sekitar 30 menit, saya koreksi lagi jawaban dari nomor 1, jawaban yang ragu-ragu dulu, baru koreksi jawaban untuk soal yang lainnya. Itu pengalaman saya kemarin, dan tidak lupa ya, untuk teman-teman yang mudah-mudahan lulus PPG tahun ini, kuasai membuat RPP sendiri. Karena pengalaman kemarin, yang banyak peserta PPG yang RPP-nya download, tapi tidak menguasai RPP, kelabakan ketika mengikuti perkuliahan, kelabakan ketika mengikuti uji komprehensif, juga kelabakan membuat video UKIN. Mungkin itu saja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.